Selamat datang semua di channel yang penuh dengan ketegangan, unsur historis, dan kisah perjuangan para pahlawan di seluruh dunia. Di kesempatan kali ini, kita akan kembali membahas tentang perang, yakni Perang Vietnam. Selamat menyaksikan, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Semoga bermanfaat. Perang adalah istilah yang seringkali kita dengar, apalagi ketika membahas persaingan antar negara yang dikarenakan oleh banyak aspek. Bila melihat sejarah yang terbentang lebar, maka akan kita temui banyak sekali perang yang telah terjadi di muka bumi ini. Layaknya film-film fiksi pada penyampaian kisah peperangan di masa lampau melawan naga-naga dan para penyihir, pertumpahan darah orang-orang tak bersalah ini menjadi bayaran yang sangat menyedihkan. Sebagian besar orang menginginkan perdamaian, meski ada juga yang mengharapkan peperangan demi tujuan tertentu. Tetapi, tidak menginginkan perang bukan berarti kita tidak mempelajarinya. Dan berikut akan kami bantu kamu untuk mengenal salah satu perang yang bersejarah setelah Perang Dunia Kedua dengan rentang waktu hingga Perang Dingin, yakni Perang Vietnam. Pada tahun 1955 hingga 1975, di Vietnam terjadi peperangan yang disebut juga sebagai Perang Vietnam atau Perang Indochina II. Perang ini merupakan bagian dari sejarah Perang Dingin antara dua ideologi besar, yaitu ideologi komunisme dan kapitalisme. Siapa saja yang terlibat atau siapa saja yang berkonfrontasi dalam perang ini? Yang berkonfrontasi dalam perang ini adalah Republik Vietnam atau Vietnam Selatan melawan Republik Demokratik Vietnam atau Vietnam Utara. Vietnam Selatan dengan bantuan Amerika karena Amerika memiliki kepentingan di Vietnam. Sedangkan Vietnam Utara di bawah kepemimpinan tokoh pergerakan nasional bernama Ho Chi Minh dengan sekutu mereka, yakni para negara komunis seperti Rusia dan Cina. Ada strategi menarik yang digunakan Vietnam Utara yang dipimpin Ho Chi Minh dalam perang ini yang layak untuk kita kaji dan bahas. Pasukan gerilya dari Vietnam Utara yang bernama Viet Cong melakukan infiltrasi ke beberapa daerah di Vietnam Selatan. Para pasukan Viet Cong ini berpropaganda mengenai kepentingan Amerika dan agar berhati-hati terhadap kepentingan Amerika tersebut beserta aliansi baratnya. Akting mereka dalam bergerilya dan membaur dengan masyarakat di sana benar sangat baik sehingga tentara Amerika Serikat tidak bisa membedakan rakyat Vietnam Selatan dan pasukan Viet Cong yang menyamar. Layaknya bunglon yang mampu berubah warna atau gurik mimik yang pandai menyamar di pasir dalam laut. Selain daripada itu, mereka juga membuat akses bawah tanah yang digunakan sebagai penghubung, ruang perawatan, jalan, tempat beristirahat, dan tempat memasang jebakan seperti ranjau. Mereka juga memanfaatkan bambu runcing. Ada satu hal lagi yang menarik dari strategi perang mereka, yakni Tet Offensive atau serangan di hari libur. Tet Offensive adalah salah satu serangan yang memanfaatkan hari libur. Disebut Tet karena bertepatan dengan hari libur Tet atau Tahun Baru Vietnam. Berkat dukungan masyarakat dan kehebatan Jenderal Nguyen Giap, serangan ini sukses dilancarkan tanpa bocor ke pasukan Amerika. Setelah serangan Tet Offensive ini, Vietnam Selatan di bawah sekutu Amerika kian terpuruk. Selain dari hasil perjuangan Vietnam Utara, terpuruknya mereka juga dikarenakan faktor Amerika yang terlalu meremehkan karena sering mendapatkan kemenangan dalam berbagai perang. Hal itulah yang membuat mereka terlena. Ya, itulah guys, sejarah singkat dan fakta menarik mengenai strategi yang digunakan pada masa Perang Vietnam. Semoga dapat menambah wawasan kalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yuk saling mengingatkan dan memberi masukan pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu.